Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari Prodi Fisika dengan NIM 2206030005, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang geofisika dengan judul Subsurface Aquifer dan the Recycling of their Groundwater System. Artikel ini membahas tentang pentingnya aquifer bawah permukaan dalam sistem hidrologi dan daur ulang air tanah. Aquifer berfungsi sebagai penyimpanan alami air yang mendukung berbagai ekosistem dan kegiatan manusia. Adapun yang melatar belakangi dari makalah ini yaitu perubahan iklim dan peningkatnya kebutuhan energi telah mendorong pencapaian solusi yang lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pemanasan global. Salah satu pendekatan yang semakin menarik perhatian adalah daur ulang panas dangkal dari subsurface. Teknologi ini memanfaatkan suhu stabil yang terdapat di lapisan tanah dangkal dari subsurface. Teknologi ini memanfaatkan suhu stabil yang terdapat di lapisan tanah dangkal untuk menyediakan pemanasan yang efisien dan ramah lingkungan. Dari topik ini berfokus pada kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi dari energi dalam pemanasan ruang. Aquifer High Plains yang merupakan salah satu sumber air bawah tanah terbesar di Amerika Serikat mengalami tekanan yang signifikan akibat penggunaan air yang tidak berkelanjutan untuk agrikultur dan kebutuhan industri. Di lingkungan kering seperti daerah sekitar Sungai Nil, integrasi antara air permukaan dan air bawah tanah menjadi kunci utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yang pertama, apa saja tantangan teknis dan ekonomis dan penerapan teknologi shallow subsurface heat recycling untuk pemanasan ruang. Kedua, bagaimana dampak penggunaan air tanah terhadap kualitas dan kuantitas air dalam aquifer. Dan tujuan dari makalah ini yaitu menganalisis tantangan teknis dan ekonomis yang dihadapi dalam penerapan shallow subsurface heat recycling untuk pemanasan ruang. Yang kedua, untuk mengevaluasi dampak penggunaan air tanah terhadap kondisi aquifer dan lingkungan sekitar. Dan manfaatnya yaitu dapat menganalisis tantangan teknis dan ekonomis yang dihadapi dalam menerapkan shallow subsurface heat recycling untuk pemanasan ruang, dan dapat mengevaluasi dampak penggunaan air tanah terhadap kondisi aquifer dan lingkungan sekitar. Dan teori konsep dari makalah yang saya buat yaitu shallow subsurface heat recycling adalah metode yang berkelanjutan untuk pemanasan ruang di tingkat global. Konsep ini bermanfaat energi termal yang tersimpan di lapisan bawah tanah, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Dalam konteks pengisian kembali air tanah dan keberlanjutan di aquifer High Plains di Kansas, pendekatan ini menekankan pentingnya manajemen sumber daya air yang bijaksana. Studi kasus pada aquifer kuarteri Sungai Nil menunjukkan bahwa integrasi optimal antara air permukaan dan air tanah sangat penting dalam lingkungan arid. Penelitian sebelumnya membahas tentang menunjukkan bahwa pemanfaatan panas bawah permukaan dan dapat mengurangi biaya energi dan emisi karbon. Dalam konteks aquifer High Plains, penelitian sebelumnya menekankan pentingnya riset untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Studi tentang integrasi sumber daya air permukaan dan tanah di wilayah arid, khususnya terkait aquifer kuartil Sungai Nil, menunjukkan bahwa pendekatan terpadu dapat meningkatkan ketahanan air. Gap penelitian yang ingin diisi yaitu yang pertama, memerlukan penelitian yang lebih mendalam tentang efisiensitas sistem pemanasan ini dalam jangka panjang. Kedua, dampak perubahan iklim. Penelitian tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi laju reserve dan kualitas di aquifer ini. Ketiga, metode hidrologi terintegrasi. Penelitian tentang pengembangan model hidrologi yang mengintegrasikan dan
permukaan bawah tanah dengan mempertimbangkan perubahan iklim. Metodologi yang digunakan yaitu penilaian lokasi, kedua pengelolaan sumber daya air terpadu, desain penelitian yaitu yang pertama sumber data primer atau sekunder. Yang pertama itu studi lapangan, yang kedua artikel ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama survei dan kuesioner, 2 wawancara, 3 pengamatan langsung, 4 studi kasus, 5 pengumpulan fisik, 6 analisis data sekunder. Metode analisis data yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial, analisis regresi, analisis kualitatif, analisis spasial, modeling dan simulasi, pengembangan data. Hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemanas ruangan menggunakan teknologi daur ulang panas bawah permukaan dapat mengurangi konsumsi energi hingga 50% dibandingkan sistem pemanas konvensional. Dan hasilnya itu yang pertama, penelitian ini sejalan dengan teori keberlanjutan yang menyatakan bahwa penggunaan energi terbarukan dalam efisiensi energi harus diutamakan untuk mengurangi jejak karbon. Kedua, kenaikan level air tanah yang signifikan di Hague Plains Aquifer menunjukkan efektivitas metode riset berkelanjutan. Yang ketiga, hasil penelitian di Aquifer Quaternary menunjukkan pentingnya manajemen terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air. Dan selanjutnya aplikasi dan keterbatasan penelitian yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan dan perencanaan tentang cara-cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan air. Implikasi dan keterbatasan penelitian. 1. Implikasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan dan perencanaan tentang cara-cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan air. Kedua, keterbatasan. Penelitian ini masing-masing konteks memiliki keterbatasan. Penelitian pemanasan bawah permukaan mungkin terbatas pada kondisi geologi tertentu, sedangkan studi riset di Hague Plains mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan kondisi iklim yang berbeda. Adapun kesimpulan dari makalah saya itu yang pertama, sistem pemanasan ruang yang menggunakan daur ulang panas bawah permukaan dapat mengurangi konsumsi energi hingga 50% dibandingkan dengan sistem pemanas konvensional. Kedua, metode riset berkelanjutan dapat meningkatkan level air tanah hingga 30% dalam waktu 5 tahun. Dan selanjutnya, integrasi optimal antara air permukaan dan air tanah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 40%. Dan selanjutnya pencapaian tujuan penelitian yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi energi, yang kedua meningkatkan ketersediaan air, ketiga optimalisasi pengelolaan air. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yaitu yang pertama, studi multilokasi, kedua analisis jangka panjang, ketiga pendekatan interdisipliner, 4 pengembangan teknologi. Cukup sekian pemaparan dari makalah saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.